Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bila Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi bi syai'illahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana hadratin qudra rabbana subhana qadrin jilani wa innatil ardi radha'anha. Subhana hadratin jami'al karam min adil qarayan jabal arsalna wa hawlaha. Subhana hadratin habib qudra subhana habib rahmana subhana subhana quddasallahu sirrahu wa la darajatin sirrati subhana hadratin andasanjayna subhana juga وَوَصِلُ وَبِنَا سِسْرَةٍ سُمَنَ حَدْرَةٍ جَمِيلُ وَالسِّنَةِ الْمَسِّدُ نُورُ التَّقْوَى وَالْمَدْرَسَةَ الشَّيْخَةُ الْأَسْلَافِيَّةُ وَالْبَلَدُ وَالْمَدْرَسَةَ الْإِتِحَادُ وَالْمَدْرَسَةَ الْإِنْتِمَاءُ الشُّبَانُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْمُعْدِ وَالْمُعَلِّمِينَ فِيهَا وَالْمُتَعَلِّمِينَ فِيهَا وَالْوَاقِفِينَ عَنْهَا وَالْمَسْئُولِينَ عَنْهَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ثُمَّ حَضْرَةِ جَمِيعِ الْمَسْأَلَةِ الْقُرَاءِ وَرْوَةِ وَدُرُكِ وَجَمِيعِ وَكِلِ الْقُرْآنِ وقال بلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذكر الآن حسن سيدنا الشيخ محمد الرنامين قدس الله سرارا ومنون درجات الأساسيين ومن حضرة إلى الحبيب ومن حضرة الشيخ زبير الشيخ أحمد ومن أساسيين ومن حضرة المؤلف هذا الكتاب رشاد العباد شيخ زين الدين عبد زين الدين المعبد العبري وسلم ابن السلطين ومن حضرة إلى الرحيم من حضر هذا المجلس وصلت آبائنا وأمهاتنا جدنا ومشايخنا شؤون لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرشدنا إلى طاعته وزجرنا عن معصيته وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بوحدانيته وأشهد أن محمدا رسول الله اعترافا بنبوته والصلاة والسلام على من أرسله الله لإرشاد العباد وعلى آله وصحبه المهتدين إلى سبيل الرشاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وروي عن عقيل ابن أبي طالب كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جمال يأتي حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الآمان. فلم يلبث حتى جاء خلفه أعرابي ومعه سيف مسلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد من هذا المسكين؟ قال يا رسول الله اشتريته بثمن كثير وليس هو يطيعني فأريد أن أذبحه وأنتفعه بلحمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجمل لما تعصيه
Faqala, ya Rasulullah, lastu a'syaihu li'anni lastu aqdiru 'alal amal, walakin a'syi li'anna al-qabilah allati ana fiha yanamuna 'an salatal isya'il akhirah. Falau ahadaka ayyusalliyal isya'al akhirah ahadtuka alla a'syi ma dumtu hayyan, fa inni akhafu an yanzala 'alaihim 'adzaban min Allah azza wa jalla fa akunu fihim. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ahda 'ala al-a'rabi alla yatruka as-shalat wa sallama ilaihi al-jamal faraja ilaihi ahli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan, yaitu salah satu di antara kewajiban orang muslim, orang mukmin, yaitu thalabul ilmi. Semoga perjumpaan wajah kita kali ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberkahi ilmu yang berkah manfaat fid dini wa dunya hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan berkah majelis ilmu ini pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan putra putri keturunan kita yang ahli ilmu, ahli ibadah fi taatillah, dan semoga menjadi putra putri keturunan yang shalih salihah, amin ya rabbal alamin. Dan berkah majelis ilmu ini pula Allah Subhanahu wa taala mengijabah dari hajat-hajat kita, meluaskan rezeki kita yang berkah untuk bekal ibadah ziarah Makkah wa Madinah, dan di akhir hayat husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan berkah bacaan salat tersebut Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua menjadi umatnya Rasulullah, karena hanya Rasulullah lah satu-satunya nabi yang kelak akan mensyafaati umat-umatnya. Tidak ada nabi yang lain kecuali Rasulullah. Dan semoga dengan berkah bacaan sholawat kelak kita yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya Nabi syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita masih membahas tentang keharaman mengakhirkan waktu sholat secara sengaja. Ini ada sebuah cerita yang mana kalau sekarang ya nggak mungkin, kalau zaman dulu, zamannya Rasulullah, ya mungkin saja. Jadi ada percakapan antara unta dengan Rasulullah. Jadi unta ini bertemu dengan Rasulullah, terus mengadakan dialog. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya an Aqil ibn Malik ibn Abi Thalib, diriwayatkan dari Aqil bin Abi Thalib. Kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita suatu ketika berjalan-jalan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'idan,
Jamalun ya'tu hatta balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba dumadaan mak betunduk betunduk ada seekor unta yang lari sampai ke hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan berkata, unta tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-aman, al-aman, berikan aku keamanan wahai Rasulullah. Fa'lima yalbasu hatta ja'a khalfahu Arabi, yang mana unta tersebut dikejar-kejar, yang mana di belakangnya ada seorang Arabi, wong kampung. Wa ma'ahu saifun masdulun, dan orang Arabi tersebut membawa pedang yang terhunus. Cara mono sakniki nggo parang. Jadi ada sapi, ibaratnya sapi berlari-lari, terus belakangnya itu ada orangnya, ada yang tuane sapi itu tadi, yang punya sapi sambil bawa parang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang Arabi tadi, wong kampung, wong Badui, "Mada yuridu min hadzal miskin?" Apa yang kamu harapkan dari onta yang malang ini? Jadi ontanya ini ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan saya keamanan wahai Rasulullah. Nah, terus Rasulullah bertanya kepada si pemilik onta ini tadi, yang kamu harapkan dari onta yang malang ini apa? Qala, Arabi menjawab, ya Rasulullah, ishtaraituhu bisamanin kasirin. Wahai Rasulullah, aku telah membeli onta ini dengan harga yang mahal, dengan harga yang tinggi, yang banyak. Walaysa huwa yuti'uni, akan tetapi onta ini tidak mau nurut. Cara mana sapi ini gubak-gubik, sapi ini apa? Ora jinak, ora nurut. Fa uridu an Maka jawaban sang pemilik onta tersebut, aku telah membeli onta ini dengan harga yang mahal wahai Rasulullah, akan tetapi tidak mau nurut denganku. Fa uridu an adbahu wa antafa'a bilahmi. Aku ingin menyembelihnya dan akan aku makan dagingnya, aku manfaatkan dagingnya. Jawaban Arabi, orang Badui, sang pemilik onta tadi.
Faqala Nabi, maka Rasulullah berkata lil jamali, kepada sang unta, lima ta'syihi, kenapa kamu durhaka kepada tuanmu? Kenapa kamu tidak mau nurut kepada sang pemilikmu, si tuanmu? Faqala, maka sang unta menjawab, ya Rasulullah, lastu asyi. Wahai Rasulullah, bukannya aku tidak taat kepada sang juraganku, atau bukannya aku bermaksiat kepada sang juraganku, tidak mau nurut. Li'anni lastu aqdiru 'alal amal, karena aku tidak sanggup melihat amalnya. Walakin a'syi li annal qabila allati ana fiha yanamun an salatil isya'il akhirah. Aku bermaksiat, aku tidak patuh kepada tuanku dikarenakan dia tinggal di sebuah perkampungan yang mana di dalam perkampungan tersebut mereka semua tidur dan mengakhirkan sholat isya. Jadi sang unta ini tadi tidak mau nurut dengan tuannya, dengan juragannya, karena sang juragan ini tinggal di sebuah qabilah, sebuah desa, yang mana desa tersebut itu mempunyai kebiasaan, yaitu mereka tidur dan tidak mengerjakan sholat isya. Barangnya tidurnya sampai akhir, sampai-sampai tidak mau mengerjakan sholat isya. Falau ahadaka ayyusalliyal isya al-akhirah ahadtuka Allah a'syihi ma dumtu hayyan. Seandainya wahai Rasulullah engkau berjanji, seandainya tuanku mau berjanji untuk sholat isya, maka aku berjanji kepada tuanku, saya tidak akan bangkang selama hidup saya. Untung jadi maunya sang unta ini, seekor unta ini, tuannya suruh berjanji agar supaya tidak meninggalkan sholat isya, maka dia akan berjanji pula tidak akan bermaksud, tidak akan bangkang kepada sang tuannya selama masa hidupnya. Fa inni akhafu an yanzila alaihim adzaban minallahi azza wa jalla fa akunu fihim. Maka sesungguhnya aku takut ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab, karena aku ada di dalamnya. Fa akunu fihim. Fakhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ahda 'ala al-a'rabi. Maka kemudian Rasulullah menyuruh orang A'rabi itu untuk berjanji Allah yatrukas sholati wa sallama ilaihil jamal farja'a ila ahli. Kemudian A'rabi tersebut, sang pemilik unta tersebut, diminta bersumpah, berjanji kepada Rasulullah untuk tidak meninggalkan sholat. Setelah A'rabi tersebut mau berjanji tidak meninggalkan sholat isya sebagaimana kebiasaan dari daerah tersebut, wasallama ilaihil jamal faraja'a ila ahli, maka unta tersebut selamat, tidak jadi disembelih dan pulang bersama-sama dengan tuannya. Nah,
Ini pelajaran yang sungguh sangat luar biasa. Seekor onta saja takut apabila azabnya Allah itu diturunkan di sebuah kampung, di sebuah desa, dikarenakan orang kampung tersebut biasa meninggalkan sholat Isya. Yang mana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azabnya di suatu perkampungan tersebut, hewan ini ada di dalam. Nah, ketika Allah menurunkan azab, tidak pandang bulu, tidak pandang itu yang rajin ibadah, semua kena satu kampung. Contoh, jenengan digigit semut merah, yang gigit satu, sing dipencet apa? Dan begitu juga ada dipencet, semprot malah disoi minyak tanah barang dan mata kabeh. Nah, begitu juga azab Allah ketika diturunkan. Enggak peduli gue sing rajin ngaji, kamu yang rajin ibadah. Ketika Allah sudah menurunkan azab pada satu kaum, maka tidak ada yang dipilah-pilah, semuanya kena. Nah, ini pelajaran yang berharga yang diberikan dari seekor hewan, yaitu yang namanya unta. Dikarenakan juragannya, dikarenakan sang tuannya unta tersebut tidak mengerjakan sholat Isya, dia kabur dari tuannya. Karena apa? Karena dia takut ketika Allah nanti menurunkan azab kepada kabilahnya, kepada kampung si tuannya itu tadi, karena unta tersebut ada di dalamnya. Makanya ketika bertemu dengan Rasulullah, sang unta menyampaikan, wahai Rasulullah, seandainya sang juragan saya mau berjanji tidak meninggalkan sholat Isya, saya pula akan berjanji tidak akan bangkang semasa hidup saya dengan Tuhan saya. Itu zaman dulu. Saya kira sapi ini jenengan ngak-ngok dok, juragannya nggak mau sholat apa kan? Ya nggak gagas. Ya asli ini mereka pun tahu. Apalagi sapi. Seandainya jenengan diberi kasyaf oleh Allah, diberi kebuka mata batin, nasi yang kita makan ketika kita bermaksiat dengan Allah, itu nasi tersebut akan menolak dan tidak mau dimakan dengan manusia. Nah, sama halnya dengan unta ini tadi, dikarenakan tuannya ini bermaksiat dengan Allah dengan meninggalkan sholat Isya, dia tidak mau ikut, dia tidak mau taat kepada tuannya. Begitu juga makanan yang kita makan, ketika makanan tersebut untuk bekal ibadah, dia sungguh sangat senang luar biasa ketika untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nasi ini sungguh sangat luar biasa. Doanya saja, biarpun kita makan sendirian, itu doanya Allahumma barik lana. Kok lana? Lana ini, ya Allah semoga Engkau berkahi kepada kita. Mau kita makan sendiri kok sama kita. Kok tidak Allahumma barik li fima rozaqtani, ya Allah berkahi aku telah apa yang telah Engkau berikan kepadaku.
Waqini, dan semoga engkau selamatkan aku adzabannar, dari siksa neraka. Tidak. Karena dalam satu butir beras yang kita makan ini terdapat hubungan antara sang petani, antara sang pegawai yang mana manen padi, sing nyelep, sing giling, yang kerja, yang ngangkuti, itu semua berkaitan. Makanya sebisa mungkin kalau makan jangan sampai nasinya itu dibuang-buang. Karena nasi itu mendoakan kita. Karena masih banyak di luar sana yang belum tidak bisa menikmati nasi. Apalagi kita melihat di televisi, di media sosial, terjadi musibah di sana, di luar negeri sana, yang mana tidak bisa makan dan sebagainya. Kasihan. Ya, ambil secukupnya. Kalau memang kurang tambah. Aja mau ceak banyak kok. Ya kok pasir mengaduk berbana rantai gua. Nah, ini namanya mubadir. Karena makanan tersebut mendoakan kita ketika memang kita niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saking pentingnya kita menjaga sholat, dan hukumnya haram ketika mengakhirkan sholat sampai keluar pada waktunya, yang sampai disengaja. Sampai unta saja, seekor hewan tidak mau ikut dengan juragannya, dengan tuannya, dikarenakan tuannya sering meninggalkan sholat isya. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan oleh Allah, dijaga oleh Allah, agar supaya kita menjaga sholat kita beserta keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina ashabi rasulillah ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama anta asrika 'ala nafsi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihil mawlid wal khatim lima sabaq wa nasrah qabil haqq wa la tinasrah fil mustaqim. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma nasrah ilman nafi'an warzuqni fahma wa 'amalan salihan taqabbala warzuqna subhanakan tayyiban. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa azwajana wa jama'atina min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin wa la taj'alna min syarri ghayri. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan nanalu bi ziyarati haramika harami sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tata'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa aslahta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la hajan akhra illa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna jam'ana jam'atan marhuma wa tafarraqana ba'dan mansuma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Wa qul jaa'a al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi